Yo, balik lagi bersama gue Tito Husen dari Prodi TIP Angkatan 2020. Kali ini gue akan membahas tentang agroindustri berkelanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit. Nah, yang akan gue bahas nih poin-poinnya adalah tentang gimana sih kontribusi perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu, kemudian apa sih dampak yang ditimbulkan dari perkembangan perkebunan kelapa sawit, terus yang terakhir adalah bagaimana kelanjutannya dan solusi dari dampak permasalahan tersebut. So without any further ado, let's check out this video. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris seharusnya mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber ekonomi maupun sebagai penopang pembangunan. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Upaya pembangunan ekonomi pun ditempuh melalui pendayagunaan berbagai sumber daya pembangunan yang tersedia di setiap daerah. Negara berkembang seperti Indonesia fokus kepada peningkatan sektor pertanian, dalam arti luas meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan, yang merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi, dan sektor ekonomi lainnya hanya memberikan sumbangan yang relatif kecil terhadap peningkatan produksi, pendapatan, dan kesempatan kerja. Sehingga sektor pertanian mempunyai kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan mempunyai pengaruh penting terhadap kemajuan sektor-sektor ekonomi lainnya. Nah guys, gimana? Tadi udah jelas juga kan videonya tentang gambaran umum agroindustri di Indonesia, khususnya perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi kelapa sawit merupakan salah satu yang menjadi penghasil pendapatan negara paling besar. Karena Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan produksi mencapai 48,68 juta ton pada tahun 2018. Jumlah tersebut terdiri atas 40,57 juta ton minyak kelapa sawit dan 8,11 juta ton minyak inti sawit. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, lahan sawit Indonesia mencapai 14,23 juta hektar. Angka tersebut terdiri atas 5,8 juta hektar perkebunan rakyat, 635.000 hektar perkebunan besar negara, dan 7,88 juta hektar perkebunan besar swasta. Berdasarkan wilayah, Riau merupakan provinsi dengan lahan sawit terluas. Menurut GAPKI, di tahun 2015, sumbangan devisa minyak kelapa sawit mencapai 20,54 miliar US dollar atau setara dengan 289 triliun. Kelapa sawit adalah komoditas ekonomi bernilai tinggi dan menjadi sumber lapangan kerja. Kelapa sawit memungkinkan pemilik lahan kecil berpartisipasi dalam ekonomi tunai dan memperbaiki infrastruktur lokal sekaligus membuka akses kesehatan dan akses pendidikan. Di beberapa wilayah, perkebunan kelapa sawit menggantikan praktik perkebunan tradisional, biasanya karena potensi nilai minyak sawit yang tinggi. Namun, di samping itu semua, masih ada banyak masalah yang ditimbulkan dari adanya perkembangan perkebunan sawit itu, seperti deforestasi di Indonesia untuk perkebunan kelapa sawit dan pembalakan ilegal berlangsung sangat cepat, sampai-sampai Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat UNEP pada tahun 2007 memperkirakan bahwa hutan Indonesia akan lenyap pada tahun 2022. Lalu pengambil alihan tanah adat yang memicu konflik antara pemilik perkebunan dan penduduk setempat di negara-negara tersebut. Perkebunan sawit semakin mengancam keragaman hayati yang mendorong ratusan ribu spesies hewan ke ambang kepunahan, melepaskan emisi karbon ke atmosfer, dan melanggar hak asasi manusia. Anak-anak berusia 7 tahun bekerja keras di siang hari untuk membantu keluarganya, bahkan kadang tidak dibayar sama sekali. Selain kehancuran lingkungan, hak asasi manusia merupakan permasalahan terpisah yang sama membahayakannya. Industri sawit merupakan satu dari 4 industri terburuk untuk tenaga kerja paksa dan anak-anak. Lalu, bagaimana harapan ke depannya untuk agroindustri kelapa sawit ini? Dilansir dari wartaekonomi.co.id pada Agustus 2020, komoditas kelapa sawit masih menjadi salah satu pendapatan negara yang paling besar. Bahkan untuk tahun-tahun ke depan, hal ini dikuatkan dengan adanya lonjakan ekspor kelapa sawit khususnya ke negara tetangga.
serta semakin baiknya pengolahan terhadap produk hasil dari kelapa sawit. Sedangkan untuk dampak yang ditimbulkan dari perkembangan perkebunan kelapa sawit seperti yang sudah saya sebutkan di awal, banyak dari ilmuwan baik di Indonesia maupun mancanegara yang telah menciptakan solusi perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan, seperti penanaman tumbuhan heterogen lainnya, lalu memilih lokasi yang memiliki kategori resiko rendah, dan masih banyak yang lainnya. Jadi sektor agroindustri di Indonesia, khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit, masih akan terus berkembang dan menjadi pendapatan terbesar negara dengan mengoptimalkan keadaan lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Jadi itu yang dapat saya sampaikan tentang agroindustri berkelanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.